Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi bapak itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari pakaian yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk, karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tapi ia menjawab bapaknya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku.
Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia." Kata bapaknya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Allah begitu baik kepada kita, dan kita diminta juga untuk berbuat baik. Kadang-kadang ada orang yang berkata harus sabar, harus mendoakan musuh. Tuhan Yesus juga mendoakan musuh, dan orang itu berkata, "Iya, dia kan Tuhan, saya kan manusia." Kadang kita mendengar orang berkata bahwa kesabaran itu ada batasnya. Hal ini dikatakan terutama saat ia berhadapan dengan situasi yang membuat dirinya memutuskan untuk tidak berbuat baik lagi, atau tidak akan memberi maaf lagi, karena sudah ada batasnya. Perbuatan baiknya itu dirasa sia-sia. Tidak ada tanggapan positif yang serius dari orang yang bersangkutan. Untuk apa berbuat baik lagi atau memberi maaf lagi kalau ternyata orang yang diharapkan berubah pun tidak menunjukkan perbaikan serius, malah makin parah. Pernah ada pengumuman yang sempat viral di media sosial sekitar 3 tahun yang lalu. Tulisannya begini, "Mulai hari ini tidak saya akui lagi sebagai anak karena ia tidak mau mendengarkan nasihat dan kurang ajar pada orang tuanya." Maka sejak pernyataan ini dibuat, segala tindak tanduknya di luar adalah menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Ada warganet yang memberi komentar, "Saya pikir dicoret dari kartu keluarga hanya sebatas guyonan saja, tetapi ternyata ada yang sungguhan. Anaknya bagaimana bandelnya hingga dicoret di dalam kartu keluarga." Jadi anak itu sudah tidak ada di dalam kartu keluarganya, saking bandel dan kurang ajarnya pada orang tua. Bayangkan kalau ada umat yang saking bandel dan kurang ajarnya pada pastor paroki dicoret dari kartu lingkungan. Terbayangkan? Nah, ini juga dicoret dari kartu keluarga. Saudara-saudari yang terkasih, karena manusia, kesabaran manusia itu kan ada batasnya, maka orang berkata tidak tahan lagi, ya sudah, coret saja, keluarkan saja. Tapi Yesus mewartakan dalam Injil Allah yang berbelas kasih tanpa batas. Tadi dalam lagu pembukaan, merendahkan diri tanpa batas, itu adalah bagian karena belas kasih Allah yang tanpa batas. Maka apapun yang dilakukan tanpa batas hingga mati di kayu salib, batasnya itu adalah kematian tanpa batas. Allah bukanlah pribadi yang belas kasihannya dipengaruhi oleh perbuatan manusia. Allah adalah Bapa yang baik hati yang akan menerima anaknya dalam keadaan apapun, sebandel apapun. Seandainya belas kasih Allah terbatas, bisa jadi kita adalah anak-anak yang diputus hubungannya dengan diterbitkan di media sosial resmi karena saking bandelnya, dicoret namanya dari kartu keluarga Allah. Bayangkan, udah bandel di hadapan Allah. Kalau Allah memperhitungkan kebandelan kita, kejahatan kedosaan kita, kita dicoret namanya dari kartu keluarga Allah. Hingga ketika kita mati,
Dia bilang tidak ada namanya di sini. Ya bayang. Padahal Tuhan berjanji kepada para Yesus pernah berjanji ketika mengutus para rasul 72 pulang bersukacita. Yesus berkata, jangan bersukacita karena setan-setan telah pergi dan penyakit telah disembuhkan, tapi bersukacitalah karena namamu tercatat di surga. Luar biasa ya. Maka asisten imam ini bersukacita karena namamu tercatat di surga. Wih. Iya. Mau duluan sebelum dicoret? Iya. Makanya selagi lagi dicatat, cepat-cepat. Karena nanti kalau sudah dicoret, tidak ada tuh masuk surga. Tapi betapa? Jadi nama tercatat di surga yang luar biasa. Dan ini yang bahagiakannya. Maka kisah anak hilang bukan sekedar cerita tentang anak yang bagaimana bandelnya, terutama tentang belas kasih Allah berhadapan dengan anak bejat yang menolak berkat dari ayahnya, bahkan menolak keberadaan ayahnya, menganggap ayahnya sudah mati. Minta warisan, kita tahu dalam kebudayaan Yahudi juga, warisan baru diberikan pada saat orang sudah meninggal, bukan saat hidup diminta. Dengan kata lain, anak itu datang kepada bapaknya dan berkata, "Bapak, mampus kau, mati kau, anak kurang ajar." Dan bapak yang baik itu membagi hartanya kepada anak-anaknya. Yang sulung juga dapat. Jadi bukan yang tidak dapat, dibagi kepada mereka menurut apa yang menjadi hak mereka. Saat anak durjana itu mengalami kesengsaraan, ia sadar bahwa ayahnya begitu mengasihani. Hingga ia pun disambut oleh ayahnya. Hidup dalam kasihnya adalah berkat yang membawa kesejahteraan lahir dan batin. Ia pun ingin kembali walaupun malu, hingga ia berpikir, cukuplah saya menjadi hamba, asal dekat dengan ayahnya dan tinggal di rumahnya yang berlimpah. Para pelayannya pun, para hambanya pun hidup sejahtera dan bahagia dibandingkan saat ia tinggal jauh dari ayahnya, sangat menderita. Maka ia berkata, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadikan aku hamba, karena tidak layak menjadi anak, karena ia telah menganggap aku tidak punya bapak lagi. Bapakku sudah mati dengan cara meminta warisan. Ternyata tak ada kehidupan yang lebih baik daripada tinggal di rumah dan dekat dengan ayahnya yang begitu mengasihi. Luar biasa. Rupanya setiap saat sang ayah setiap hari menantikan anaknya pulang. Begitu melihat dari jauh, segera ia berdiri, beranjak, berlari, memeluk anak itu dengan penuh syukur. Ia pun berseru kepada para hambanya. Anaknya berkata, aku telah berdosa terhadap surga dan Bapa. Jadikanlah aku seorang hamba. Apakah bapaknya itu menjadikan anak itu sebagai hamba? Tidak. Apakah bapak itu menjadikan dia sebagai anak? Tidak. Dan itulah yang membuat anak sulung itu marah. Bapak itu tahu anak ini sungguh bertobat, mau kembali dengan memiliki hati seorang bapa, maka bapaknya mengangkat menjadi putra sulung, putra mahkota, dengan memberi cincin lambang putra mahkota. Maka uskup kan dikasih cincin ya, pastor tidak. Nanti kalau diantara pastor ini kasih cincin jadi uskup ya. Nah, putra mahkota itu lambang putra mahkota, maka dikasih cincin, dikasih sepatu. Dalam bahasa Asia dikasih jubah, lambang Tuhan yang menguasai rumah itu. Maka anak sulungnya marah luar biasa. Karena apa? Anak sulungnya ada tinggal bersama dengan dia, tetapi tidak memiliki hati seperti bapa, tidak memiliki pertobatan. Seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang dekat dengan rumah ibadat dan taat melaksanakan aturan,
tetapi jauh dari belas kasih Allah. Justru para pemungut cukai, orang berdosa yang bertobat, disambut oleh Tuhan pulang kembali. Matius pemungut cukai, Zakeus kepala pemungut cukai, orang-orang yang bertobat. Maka bapak itu bersukacita dan berkata, mari kita mengadakan pesta, sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Mulailah mereka bersukacita. Kata-kata penuh sukacita itu disampaikan lagi kepada kakaknya. Mari kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka Minggu Prapaskah hari ini yang keempat, ada di tengah-tengah perjalanan menuju Paskah, disebut Minggu Letare, Minggu bersukacita. Maka tekanan Injil pada hari ini, bersukacitalah karena Allah penuh belas kasih. Itulah saudara-saudari gambaran Allah sebagai Bapa dengan belas kasih yang tanpa batas. Kita pun diajak untuk berbelas kasih seperti Bapa. Masa Prapaskah adalah saat dan kesempatan yang tepat untuk mengalami belas kasih Allah yang tanpa batas. Hingga kita dengan dosa apapun tak pernah diputus hubungan oleh Allah, bahkan dinanti kembali sesegera mungkin, kapanpun. Karena bisa dibayangkan kalau Allah memperhitungkan dosa kita dan memutus hubungan kita dan mencoret nama kita. Allah tidak berbuat itu. Allah menantikan ketika kita berbuat dosa untuk kembali. Maka mari kita manfaatkan pada tahun jubileum ini untuk mengaku dosa. Tahun 2015 dan 16, yang dibuka 15-16, tahun luar biasa belas kasih Allah, di mana pada masa Prapaskah Paus menetapkan satu hari, hari Jumat, 24 jam pengakuan dosa. Pada waktu itu di katedral diadakan 24 jam, dan luar biasa pengakuan dosa di katedral penuh 24 jam tanpa henti dengan 6 imam pada waktu itu. Dan saat saya keluar dari ruang pengakuan jam 2 pagi masih penuh, luar biasa. Dan tawaran ini ditawarkan oleh gereja sepanjang hari, sepanjang tahun untuk pengakuan dosa. Nanti pada tanggal 4 Jumat pertama diawali dengan jalan salib, misa Jumat pertama, lalu adorasi sakramen Maha Kudus, dilanjutkan pengakuan dosa mulai jam 7 sampai dengan jam 5 pagi esoknya, jam 5 sore esoknya akan diadakan 24 jam pengakuan dosa lagi. Karena saudara-saudari yang membutuhkan belas kasih luar biasa, dosa berat, datanglah subuh ketika pastornya sedang mengantuk. Orang berpikir, datang subuh-subuh dia ngantuk. Tidak, segar. Ya, luar biasanya itu rahmat yang luar biasa diberikan Tuhan kepada para imamnya. Tiada pastor yang mengantuk, segar. Matanya membelalak, telinganya terbuka lebar. Jadi apapun, tapi belas kasih Allah ya ditawarkan kepada banyak orang, dan mudah-mudahan kita sambut. Dan 24 jam juga sakramen Maha Kudus akan ditahtakan di altar. Dengan mengalami belas kasih Allah yang tanpa batas, mudah-mudahan kita pun bisa menghadirkan belas kasih Allah pada sesama yang tanpa batas. Asisten imam dipanggil pertama-tama untuk makin dekat dengan Tuhan, bahkan dengan membagikan tubuh Kristus, menyatakan tubuh Kristus bibirnya dan tangannya membagikan tubuh Kristus. Mudah-mudahan memiliki hati seperti Bapa yang murah hati dan penuh belas kasih. Maka panggilan asisten imam adalah kesempatan rahmat untuk menampilkan belas kasih Allah yang tanpa batas. Kita semua dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi
yang penuh belas kasih tanpa batas. Karena Allah sendiri telah berbelas kasih kepada kita tanpa batas. Hingga apapun dosa kita diampuni, apapun kesalahan kita, nama kita tidak akan dicoret dalam kartu keluarga.